Saatnya Anda mendengarkan talkshow Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sulawesi Selatan, hanya di Radio Venus, Citra Musik Indonesia, paling hits, paling enak. 97,6 FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak. Di Masuk Pagi spesial kali ini seperti janji kita akan ada obrolan yang sangat bermanfaat nih, yang mengedukasi juga ya untuk pecinta Venus, untuk kita semua dari Kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Selatan. Di studio sudah hadir pria-pria gagah nih yang akan menjawab pertanyaan kita dan menjawab rasa penasaran Anda pecinta Venus terkait materi kita pagi ini yang akan dibawakan sama dua narasumber kita. Langsung aja nih kita sapa dulu, ada Bapak Muhammad Syarif Syam, SIP MSc selaku Koordinator PPNS Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak Syarif. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa lancar Pak ya? Alhamdulillah. Iya, semangat. Ada Pak Dr. Johan Syah Mansur MSc juga selaku Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi Kota Makassar. Selamat pagi Pak Johan. Selamat pagi. Aman Pak ya? Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pada bertanya-tanya nih loh. Ini di Radio Venus kenapa tiba-tiba kedatangan Satpol PP? Apakah ada hubungannya dengan yang sekarang ini lagi viral? Wah, kebetulan ya. Tapi lagi kita tren ya. Lagi tren. Tapi Hot kita issue. otis banget, betul Pak Syarif. Tapi ini nggak ada hubungannya dengan isu yang saat ini sedang hangat ya. Tapi ini tidak kalah penting dengan apa yang saat ini kita ketahui mengenai koperasi, mengenai UKM ya. Terus juga mengenai PPNS dan banyak hal yang berkaitan dengan hal tersebut ya. Makanya hari ini mereka berdua pria-pria tampan ini saya kayak melihat apa Rizal itu ya, yang boy band. Yes. BTS. Tambah ke satu lagi sini BTS lagi. Atau Cool Colors di masanya kita ya. Nah, ini kita membahas mengenai PPNS. Saya ke Pak Syarif dulu Pak Johan ya. Yes. Siap. Silakan. Ini mengenai PPNS. Mungkin yang familiar di benak kita adalah PNS. Ya. Nah, tapi kalau PPNS itu sebenarnya apa sih dan apa itu PPNS? Kelengkapannya seperti apa sih? Pak Syarif silakan. Baik. Ya, kadang-kala memang kita kalau mendengar PPNS dengan PPNS itu sepertinya sama ya. Tapi yang pasti setiap PPPNS pasti PNS. Setiap PPPNS penyidik pegawai negeri sipil itu pasti PNS. Oh pasti, oh iya betul. Tapi tidak semua PNS pegawai negeri sipil itu adalah PPNS. Oke. Karena PPNS itu orang yang sudah memenuhi persyaratan administratif, kemudian ikut diklat PPNS dan dinyatakan lulus. Oke. Dan mendapat sertifikat dari Reskrim Polri, kemudian dilantik oleh Kumhan, sehingga dia dikatakan penyidik pegawai negeri sipil. Ya. Jadi ada persyaratan administratif, setelah lulus dan memenuhi persyaratan administratif, ikut diklat, setelah ikut diklat dinyatakan lulus dan dapat sertifikat, setelah dapat sertifikat dilantik dan disumpah untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai PPNS. Di saat itulah dia sudah punya konsekuensi dan kewenangan untuk melaksanakan tugas penyidik pegawai negeri sipil. Oh iya got it. Berarti melalui seleksi di depan Mas Anang atau Mas Ariel seleksinya? Ya, audisi itu. Ya. Jadi seleksinya cukup ketat sampai akhirnya dinyatakan lolos dan berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM ya. Pembinaan administratif. Tapi pembinaan teknis diserahkan kepada kementerian dan diserahkan kepada provinsi dan kabupaten kota masing-masing di mana PPNS itu berada. Oke. Tadi sudah dikasih bocoran, tidak semua PNS itu PPNS, tapi sudah pasti PPNS itu adalah PNS. Nah, ini tugasnya ngapain nih Pak nih? Penyidik pegawai negeri sipil ini apakah selalu patroli di warkop-warkop atau AP gitu? Ya. Atau ada tugas-tugas lain yang mungkin masyarakat belum tahu? Ya. Berdasarkan ketentuan dari undang-undang yang berlaku, Pak Syarif. Ya, baik, saya jelaskan. Jadi PPNS ini perlu diberitahu dulu secara garis besar.
PPNS itu di lingkup provinsi dan di lingkup kabupaten itu di bawah koordinator Satuan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja provinsi kalau di level provinsi, dan kalau di level kabupaten di bawah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten, begitupun di kota. Nah, tugas Satpol PP itu adalah melakukan penyidikan ya terhadap indikasi pelanggaran perda atau undang-undang sesuai kewenangan yang diberikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apabila ditemukan indikasi awal tindak pidana, itu akan diteruskan ke penyidikan. Nah, apa itu penyidikan? Penyidikan adalah serangkaian tindakan menurut cara yang diatur oleh undang-undang untuk menemukan bukti terhadap tindak pidana yang dengan bukti itu membuat terang benderang suatu tindak pidana guna menemukan tersangkanya. Nah, guna menemukan tersangkanya. Jadi sebelum melakukan tindakan penyidikan ada namanya penyelidikan. Atau kalau kami di PPNS itu namanya pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan. Apakah suatu tindak pidana pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan itu perlu kita naikkan statusnya ke penyidikan. Nah, dengan penyidikan itulah kita akan mencari bukti yang kuat dan lengkap untuk menentukan proses hukum lebih lanjut dan menetapkan tersangka terhadap tindak pidana yang disangkakan. Disitulah awal mula ada namanya pemberkasan. Dengan pemberkasan sudah kita dibawa koordinasi dan pengawasan bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai levelnya. Kalau di tingkat pusat itu Polri, Mabes Polri, kalau di tingkat provinsi Polda, kabupaten kota itu Polres dan Polrestabes. Disitulah awalnya kita berhubungan dengan aparat penegak hukum lainnya, termasuk polisi, kejaksaan dan pengadilan. Melalui proses pemberkasan yang biasa kita kenal ada P16, P17, P18 sampai P21. Kalau sudah dinyatakan bahwa berkas ini sudah lengkap dan sudah siap masuk ke ruang sidang. Oke. Ini mulai ada garis benang merahnya nih sama yang hot issue sekarang ini nih. Apakah PPNS terlibat nggak nih Pak Syarif nih di hot issue yang saat ini sedang dibicarakan? Di Makassar. Iya. Karena kebetulan kan tersangka dan juga korbannya statusnya sebagai PNS dan tenaga kontrak gitu. PPNS terlibat nggak sih yang saat ini? Wah, ini memang perlu dibedakan, Mas ya. Jadi yang terjadi di Kota Makassar itu kebetulan memang langsung kepada pimpinan satuan, Kepala Satuan Pol PP Makassar, dan itu lebih kepada hubungan, tidak ada hubungannya dengan PPNS, lebih kepada pribadi, ya, dan itu sudah ada rilis dari kepolisian, itu adalah masalah pribadi dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kedudukan, tugas dan fungsi PPNS. Walaupun itu PPNS melekat koordinator di Satuan Polisi Pamong Praja. Dan perlu diketahui Pak, tidak semua kepala Satuan Polisi Pamong Praja itu adalah PPNS. Gitu Pak. Tidak semua, walaupun dia kepala satuan. Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa tidak semua pegawai negeri sipil itu adalah PPNS. Tetapi PPNS dipastikan adalah PNS. Oke, menjawab pertanyaan kita ya. Siap. Tidak semua, dan yang saat ini juga lagi hot issue. Nah, ini yang juga jadi pertanyaan saya juga nih kemudian Pak Syarif nih. Kalau dilihat dari tugas dan wewenang PPNS, ini kok kelihatan agak mirip nih, agak abu-abu nih sama tugas dari kepolisian nih. Nah, kenapa nih perlu adanya PPNS sementara kan tugasnya hampir serupa dengan kepolisian? Ini perlu kami jelaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita, Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa di negara kita ini ada dua penyidik. Satu penyidik kepolisian, satu penyidik pegawai negeri sipil. Nah, apa bedanya penyidik kepolisian dengan penyidik pegawai negeri sipil?
Kalau kepolisian itu melaksanakan penyidikan untuk tindak pidana umum atau tindak pidana khusus tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa misalnya? Tindak pidana umum itu kriminal umum, pencurian, perampokan, kemudian tindak pidana khusus misalnya korupsi, terorisme, kekerasan apa dan sebagainya. Nah, kalau PPNS ini diperintahkan oleh undang-undang untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan teknis sektoral yang menjadi ketentuan, misalnya PPNS di bidang perikanan, PPNS di bidang perpajakan, lebih spesifik. Ibaratnya lebih kalau detail, dokter itu ini lebih dokter spesialis ya. Spesialis, apa tujuannya? Dengan mereka spesialis bisa dia lebih arif, lebih tahu kapan suatu kegiatan ini masuk ke tindak pidana, kapan tidak, dan bisa melakukan pembinaan. Lebih awal lagi bisa melakukan sosialisasi lebih awal, karena tindakan harus diawali dengan pemberitahuan, dan pemberitahuan itu melalui sosialisasi. Setelah sosialisasi berikan pembinaan. Jadi ada langkah-langkah preventif, ada langkah-langkah edukasi sebelum ada penindakan. Nah, kita di PPNS ini tindakan itu lebih kepada ultimate remedium, tindakan terakhir. Tidak ada pilihan sebagai soft terapi kepada masyarakat atau pelanggar supaya tidak diikuti oleh yang lain. Karena hukum itu ada 3 yang tidak bisa dilepaskan. Apa itu, Pak? Unsur keadilan, unsur kepastian, dan unsur kemanfaatan. Ini 3 kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Jadi penegakan hukum itu harus memastikan aspek keadilan, aspek kemanfaatan, kepastian, kemanfaatan, kemudian keadilan. Itu tidak bisa dipisahkan tujuan hukum. Tugasnya serupa tapi berbeda. Jadi kami tetap bekerja sama dengan polisi dalam rangka proses pemberkasan, dalam operasional penyidikan. Polisi juga memberikan bantuan teknis, taktis, upaya paksa dan lain-lain sebagainya jika kami butuhkan. Apa itu contohnya? Bantuan teknis dan taktis, misalnya ada seorang tersangka dengan analisis tertentu atau dengan perkiraan tertentu, ini tidak bisa ini dilakukan PPNS karena PPNS tidak bersenjata. Kami bisa minta bantuan taktis dan teknis kepolisian untuk menangkap seorang tersangka yang terindikasi itu memerlukan bantuan polisi. Bantuan polisi karena ada aspek-aspek perlindungan di dalamnya. Ada aspek-aspek proteksi sehingga seorang tersangka itu bisa kita amankan. Selain itu kita bisa juga minta bantuan dalam proses penahanan seorang tersangka, karena di Satpol PP itu umumnya yang untuk penahanan orang itu kami tidak punya. Biasanya kami minta bantuan polisi untuk dititipkan penahanan. Nah, bantuan polisi di sini hanya sifatnya pengawasan dan koordinasi, tidak masuk kepada materi. Artinya terhadap tersangka, indikasi pelanggaran yang disangkakan memenuhi pasal tertentu itu mutlak menjadi kewenangan PPNS. Mutlak menjadi kewenangan PPS, bukan kewenangan polisi. Polisi hanya memberikan bantuan pembinaan teknis dan taktis untuk kelancaran proses pemberkasan dan persidangan di pengadilan. Oke, seperti itu Pak Syarif ya. Siap. Ini menarik sekali nih, juga sekaligus menjawab pertanyaan kita kalau ternyata selama ini Satpol PP itu kerjanya bukan cuma yang biasa kita lihat di jalanan menertibkan ya. Banyak pekerjaan lain yang ternyata tidak terendus sama masyarakat awam. Termasuk jatahnya Pak Johan juga ya. Ada kaitannya dengan Satpol PP dan lingkupnya juga ini sering bersinggungan dengan Satpol PP ya Pak Johan ya. Nanti kita akan bahas juga masih dengan Pak Syarif juga. Pengen tahu juga nih, syarat untuk seseorang menjadi PPNS itu apa saja sih, dan tugasnya yang lain apakah masih ada yang mau dijabarkan lagi yang belum dipahami oleh masyarakat? Nanti kita akan lanjutkan, tetap di Talkshow bersama Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Selatan. Jangan kemana-mana, Talkshow Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan kembali lagi hanya di Radio Venus.
Kembali lagi di talkshow Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hanya di Radio Venus. Sembilan 97,6 FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak. Masih di talk show kita pagi ini bersama kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Selatan. Kali ini akan membahas materi tentang PPNS. Tadi udah disampaikan tugas dan wewenang PPNS apa saja, siapa saja yang berperan sebagai PPNS, sama Bapak Muhammad Syarif Syam SIP MSc dari selaku koordinator PPNS Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan, dan masih ada Pak Dr. Johan Syah Mansur MSc selaku Kabid Kelembagaan Koperasi Kota Makassar. Nah, saya masih ke Pak Syarif ini. Untuk syaratnya tersendiri nih Pak, siapa saja sih yang bisa yang menjadi PPNS dan apa syarat gitu untuk mereka yang mau menjadi PPNS? Ya, terima kasih. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, ada syarat administrasi, ada syarat pendidikan. Nah, kalau menyangkut syarat administrasi, seorang PNS itu kalau di jenjang PNS itu mereka yang berpangkat golongan 3A ke atas ya. Golongan kalau di satuan polisi atau di tentara itu mereka yang memenuhi level perwira gitu ya. Ya. Jadi kalau di PNS itu tidak ada penyidik pembantu. Dia satu saja penyidik pegawai negeri sipil dan dia harus bergolongan 3A ke atas ya. Kemudian pendidikan itu relevan dengan yang berhubungan dengan aspek penegakan hukum, sarjana hukum, kemudian disiplin ilmu lain ya yang ada kaitannya dengan penegakan hukum ya. Dan bertugas di satuan organisasi baik di provinsi maupun di kabupaten kota atau di kementerian yang erat kaitannya atau bidang tugasnya atau seksinya berkaitan dengan penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, selain syarat tersebut ada juga syarat kesehatan, yaitu normatif hampir semua lembaga ya atau tertentu itu mensyaratkan syarat kesehatan ya, kesehatan yang bersangkutan ya. Kemudian dibatasi juga supaya pengabdiannya di PPNS itu lebih panjang, itu paling tinggi 52 tahun ya. Paling tinggi 52 karena usia pensiun rata-rata PNS itu kan 56 sehingga ada kesempatan untuk mengabdi lebih panjang lebih panjang. Itu ya. Itu dia. Setelah itu memenuhi syarat administratif belum tentu, itu diseleksi lagi melalui ikut diklat di Megamendung di Pusdik Reskrim Polri ya, selama 1 bulan bervariasi tergantung jenis PPNS-nya. Kalau PPNS Satpol itu untuk yang spesialisasi untuk menegakkan peraturan daerah yang ujungnya tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan apa sih? Tindak pidana ringan itu yang hukumannya 6 bulan penjara maksimal dan denda setinggi-tingginya 50 juta. Ya, setinggi-tingginya 50 juta. Itu mengikuti pendidikan sekitar 40 hari. 40 hari. Kalau PPN yang lain ada yang 30 hari, tapi minimal 30 hari. Dan ada yang 2 bulan kayak pajak itu bea cukai itu lebih dari waktu tersebut. Nah, setelah mengikuti diklat, kalau memang lulus diberikan sertifikat dan setelah dapat sertifikat inilah yang jadi dasar. Sertifikat yang dimaksud ini sertifikat yang dikeluarkan oleh Mabes Polri. Nah, itulah yang menjadi dasar selanjutnya untuk dilantik dan diambil sumpahnya di Kementerian Hukum dan HAM. Kalau level provinsi di Kanwilkumham, kalau level nasional di kementerian. Nah, sejak saat itulah menerima SK dan di situ di SK sudah menyebutkan ruang lingkup tugas yang menjadi dasar untuk melakukan penindakan. Jadi saya misalnya PPNS di bidang Satuan Polisi Tindak Pidana Ringan itu tidak bisa masuk ke ranah
PPNS tugas yang lain. Misalnya Iya. PPNS tata ruang masuk ke PPNS kehutanan. Enggak bisa. Itu masing-masing. Jadi di SK pelantikan tersebut Sesuai sudah menentukan dengan, tupoksinya. 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 Betul. Jadi dia diberi kewenangan karena PPNS itu punya kewenangan melekat. Iya. PPNS itu bisa menangkap atasan. Ya. Sebagai PPNS tidak ada hubungan struktural dengan atasan. Oh. Dia bertanggung jawab kepada negara. Iya. Ya. Dia bertanggung jawab kepada negara. Jadi tidak mengenal pangkat. Ya, Meskipun tidak atasan mengenal- sendiri. Meskipun atasan sendiri kalau cukup bukti, ada indikasi kuat bahwa ada bukti Pelanggaran. itu ada proses Oke. lebih lanjut. Ya. Ini mengenai Satpol PP sendiri, Pak Syarif, kaitannya dengan PPNS ada hubungan erat apa nih antara keduanya nih? Siap. Baik, ini yang perlu dijelaskan. Nah, sebagaimana kita ketahui berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Organisasi Polisi Pamong Praja, juga ini merupakan turunan dari Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja itu ada 3. Pertama, menegakkan peraturan daerah, menegakkan hukumnya ya dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Kedua, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Ketiga, perlindungan masyarakat. Nah, ketiga tugas ini kenapa dibutuhkan penyidik pegawai negeri sipil? Ya, karena ada kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan itu yang melahirkan sanksi. Ya, ada sanksi administratif, ada sanksi pidana, ada sanksi perdata. Kalau sanksi administratif yang berupa pembinaan itu biasanya secara fungsional dilaksanakan oleh satuan organisasi masing-masing. Ya, sanksi administratif itu misalnya memberikan teguran, kemudian membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi kesalahannya. Nah, kalau sanksi pidana itu sudah mengarah kepada hukuman penjara dan denda. Nah, kalau sudah masuk kepada hukuman badan atau hukuman penjara itu sudah melalui proses pemberkasan. Nah, untuk melakukan proses tersebut dengan kegiatan penyidikan itu hanya merupakan domain kewenangan PPNS yang tadi sudah melalui diklat dan sebagainya. Tidak dimiliki oleh PNS lain. Itulah sebabnya dalam menegakkan atau melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang 3 tadi, khususnya dalam penegakan perda yang melahirkan sanksi, itu dibutuhkan PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, karena oleh PPNS lah yang bisa melaksanakan fungsi penyidikan, yang bisa melaksanakan fungsi perberkasan yang berujung kepada penjatuhan sanksi pidana. Seperti itu ya. Kalau sejauh ini Pak, terakhir nih dari Pak Syarif, singkat saja mungkin, apa saja sejauh ini kegiatan yang sudah dilakukan PPNS selama ini untuk masyarakat? Ya, siap. Baik. Karena PPNS di Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan ini terikat pembinaan juga dengan PPNS Satpol PP di kabupaten kota, ada hubungan fungsional, ada hubungan kerja. Jadi setiap kegiatan penertiban, perlindungan masyarakat, penegakan perda itu diikuti oleh PPNS. Ya. Jadi di Satpol itu ada organik PNS sendiri, Satpol ya, yang melaksanakan fungsi-fungsi tindakan administratif tadi, itu menjadi kesatuan ikut di dalamnya PPNS. Kenapa perlu ada PPNS? Ini untuk menjaga ya, mana tindakan-tindakan masyarakat itu yang masih tetap dalam ranah, dalam bentuk tindakan pembinaan, dalam bentuk tindakan persuasif ya, bukan represif. Disinilah kehadiran PPNS untuk menjembatani, untuk menyambungkan antara tindakan-tindakan yang sifatnya preventif, tindakan-tindakan yang sifatnya pembinaan, dan tindakan-tindakan yang persuasif ke tindakan-tindakan represif. Nah, PPNS hadir ya untuk melindungi aparat
ya, aparat umum, organik umum yang ada di satuan masing-masing supaya dalam melakukan tindakan-tindakan tertentu itu terukur. Ya. Terukur ya. Dan masyarakat juga merasa terlindungi hak-haknya. Nah, tapi kalau ada hal-hal tertentu yang sudah melalui proses, sudah dilakukan peringatan, sudah dilakukan baik lisan maupun tertulis, ternyata tidak diindahkan, itu yang saya sampaikan tadi, tentu harus ada upaya law enforcement, penegakan hukum, penerapan perda, supaya ini menjadi pembelajaran, menjadi soft terapi kepada masyarakat yang lain yang melakukan pelanggaran. Karena hukum, aturan tanpa diikuti dengan sanksi itu tidak akan ada manfaatnya. Betul. Karena ini kan yang saya sampaikan tadi harus ada keadilan bagi mereka yang sudah melalui proses pembinaan, ternyata tidak ada perubahan. Ini harus ada tindakan-tindakan yang terukur, ya, melalui pemberkasan yang saya sampaikan tadi, supaya ini jadi pelajaran kepada masyarakat lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Gitulah. Jadi biasanya itu kita kenal, oh ini kok kenapa ini dibiarkan, kenapa tidak ditindaki sehingga diikuti yang lain. Kan masyarakat selalu mencontoh tidak hanya yang jelek, yang baik, tapi juga mencontoh yang jelek. Ini harus dipisahkan. Harus ada soft terapi untuk menangani. Ya. Tapi prosedur itu tetap harus dilalui, karena nanti itu akan dipertanyakan di muka persidangan. Apakah masyarakat atau oknum tidak ujuk-ujuk langsung ditindak? Tidak, ada prosesnya, dan itu sesuai SOP. SOP baik waktu, dan itu dipertanggungjawabkan di muka pengadilan sehingga ada keyakinan. Ada keyakinan hakim, kita bisa meyakinkan jaksa, kita bisa meyakinkan hakim bahwa yang bersangkutan betul-betul sudah pantas dihukum sesuai dengan ketentuan. Itulah namanya keadilan, Mas. Gitu. Wah, berarti sudah jelas tadi dan dijelaskan langsung sama koordinator PPNS Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan, tugas wewenangnya PPNS apa saja, siapa saja yang bisa dan syaratnya untuk menjadi PPNS apa, sampai hubungannya dengan Satpol PP sudah diterangkan. Luar biasa, terima kasih banyak untuk Pak Syarif Syam, SIP MSI untuk penjelasannya, dan saya langsung saja ke Pak Johan. Ini sudah bersabar, terima kasih Pak Johan. Ini masih dari Satpol PP ya. Kali ini dari lingkup Kota Makassar yang mungkin juga erat kaitannya dengan UMKM dan UMK. Nah, dari Dinas Koperasi dan UMK Kota Makassar ada Bapak Dr. Johan Syah Mansur MSI selaku Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi Kota Makassar. Sebelumnya mau tahu dulu nih, Pak Johan, Dinas Koperasi dan UMK Kota Makassar ini tugasnya ngapain aja nih Pak Johan? Ya, terkait begini, di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar itu pure tugas sebenarnya ada dua bidang ya. Satu koperasi secara kelembagaan, satu UMKM. UMKM itu adalah usaha mikro, kecil, menengah, ya, small medium enterprise ya, seperti itu. Kalau kita bicara tentang perdagangan internasional. Nah, oleh sebab itu saat ini yang paling tepat kita bahas tentang UKM ya, usaha kecil menengah, kaitannya juga dengan Satpol PP. Kalau kita mau kait-kaitkan sih, Satpol PP itu tugasnya mengamankan kawan-kawan kita yang ada di pinggir-pinggir jalan, PKL ya. Kalau kita mau kait-kaitkan, tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang UKM itu jauh lebih luas. Di Indonesia ini 24 juta Pak. UMKM yang terdaftar secara resmi 90,9% pendapatan negara ini dari UMKM. Wow, besar ya Pak ya. Bayangkan 90,9. Jadi hanya 9,1% dikuasai oleh para konglomerat itu. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia sekarang sangat concern terhadap pengembangan UMKM ini. Di daerah-daerah seperti Makassar misalnya, kita banyak sekali perlakuan terhadap UMKM. Secara nasional 2.418 triliun tahun 2020 kemarin digelontorkan untuk UMKM. Itu semua terserap maksimal. Nah, yang mana itu? Seperti bantuan bantuan uang muka untuk para pekerja, yang pengangguran, yang saat itu berdampak sangat luar biasa karena COVID, itu kan terjadi. Nah,
beberapa hal perlakuan ini memberikan dorongan yang baik buat UMKM. Dan jangan dikira Pak, pada saat COVID itu UMKM seperti usaha-usaha yang lain enggak Pak. Justru UMKM bermunculan di mana-mana. Betul. Para pendengar dan kawan-kawan sekalian, ternyata sifat dasar UMKM itulah yang membuat pada masa pandemik pun UMKM justru berkembang. Karena apa? Sifat dasarnya. Kita lihat UMKM. Gampang berubah wilayah kerja, gampang berubah jenis pekerjaan. Bapak jangan heran, dulu laundry, tiba-tiba jadi gorengan. Dulu gorengan, kondisi. Karena itulah realitas yang harus kita hadapi. Pemerintah juga tidak boleh tutup mata terhadap itu. Yang bersoal sekarang, kita berbicara kaitannya dengan Komham, berbicara tentang legalitas. Legalitas usaha UMKM di Indonesia misalnya. Nah, kewenangan legalitas ini penting sebenarnya buat kita. Tetapi kalau kami ini di daerah lebih mengarahkan pada pertumbuhannya dulu. Pada pertumbuhannya dulu. Bagaimana kawan-kawan ini tidak menganggur. Bagaimana masyarakat bisa produktif dan tidak nganggur. Itu dulu. Tentang legalitas nanti kita berikutnya. Yang penting mereka bekerja dulu. Karena kalau banyak pengangguran, kondisi sosial dan ancaman-ancaman terhadap akan banyak bermunculan tentu juga saja. ya. Pokoknya kita tidak perlu ceritakan lagi itu ya. Nah, itu dulu kita. Di Kota Makassar ini ada 240.000 UMKM, Pak. Dan setiap saat, setiap waktu bisa berpindah-pindah. Dan bisa bertambah lagi. Bisa bertambah. Sehari nambah terus. Para pendengar dan kawan-kawan sekalian, termasuk kawan-kawan penggiat UMKM, penggerak UMKM yang ada di masyarakat, mari, sekarang ini ada perubahan tentang klasifikasi, apalagi namanya klasifikasi klaster UMKM. Ya, kalau dulu Undang-Undang 28 tahun 2007 itu mengatur tentang klasifikasi UMKM. Kalau usaha mikro itu asetnya 50 juta. Ini penting saya sampaikan supaya kita tahu. Kita kan dituntut oleh pemerintah pusat agar supaya UMKM kita naik kelas. Saya sampaikan untuk memperlihatkan bahwa begitu sulitnya naik kelas sekarang ya. Nah, usaha mikro itu asetnya 50 juta. Terus omsetnya itu 200 juta. Yang dulu ya, yang sebelum adanya sebelum PP nomor 7 2021 yang breakdown dari Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, Undang-Undang 21 2020 itu Undang Cipta Kerja, di dalamnya sudah ada koperasi dan perlindungan terhadap UMKM di dalamnya. Jadi kita tidak butuh lagi undang-undang baru. Cukup di Cipta Lapangan Kerja, kita sudah diatur di sana. Sedangkan usaha kecil, omset asetnya itu 50 juta sampai 500 juta. Kalau dulu. Sekarang omsetnya 300 juta. Sekarang dengan PP nomor 7 2021 ini, aset usaha mikro, Pak, harus minimal 1 miliar. Bukan minimal, sampai 1 miliar. Itu masih mikro, Pak. Baru mikro, Pak. Baru mikro. Sebelumnya 200 jutaan. Iya. Sekarang menjadi 1 miliar. 1 M. Nah, agak repot mau naik kelas ini. Apakah ini perkiraan atau perhitungan inflasi yang begitu cepat, atau karena memang kita ingin mendorong lebih kencang ini para kawan-kawan yang di UMKM. Terus terang Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan, ini kenapa saya perlu ini, karena saya kemarin Pak kami punya ini ada namanya pendamping UMKM di tiap kecamatan, Pak. Ada pendamping UMKM yang dibiayai oleh APBD, ada pendamping UMKM yang dibiayai oleh APBN. Saya suruh mendengarkan ini semua. Dan kawan-kawan, kelompok-kelompok yang mereka bina itu mendengarkan juga ini. Supaya mereka paham bahwa aset itu, usaha mikro itu harus sampai 1 miliar sekarang, baru bisa naik kelas. Omsetnya itu 2 miliar, baru boleh naik kelas ke kategori usaha kecil. UKM? Kecilnya. Kan mikro, kecil, menengah. Small, medium, tahu begitu ya, naiknya begitu. Nah, apa yang harus kita lakukan saat ini? Kita bicara tentang COVID ya.
Saya sedikit menggambarkan ketika COVID Maret 2020 kita dihantam COVID, justru migrasi kawan-kawan UMKM ini cepat sekali. Karena kan mengandalkan penjualan online, bukan lagi offline. Cepat Pak migrasinya. Jadi 24% mereka langsung memanfaatkan digitalisasi. Yang kedua, kepada kawan-kawan yang mendapatkan pinjaman di bank kan ada relaksasi waktu itu 3-6 bulan dan pembebasan bunga dan lain sebagainya. Itu yang membuat UMKM di Kota Makassar itu tetap survive Pak. Dan tidak ada, saya agak sulit menemukan mereka yang menganggur dari UMKM yang pernah bekerja ya. Kecuali pindah wilayah, kecuali pindah jenis usaha. Pindah haluan. Pindah jenis usaha. Iya. Karena mereka harus survive Pak. Iya. Begitu ceritanya. Dan pemanfaatan digitalisasi penjualan ini yang mendorong UMKM di Kota Makassar khususnya, saya tidak berani bicara di tempat lain, itu yang membuat mereka bisa bertahan. Survive sekarang ini. Survive. Baik. Ada kaitannya juga dengan pandemi tadi. Seperti apa perkembangan UKM di masa pandemi COVID lebih jelasnya lagi, dan klasifikasi usahanya juga UKM sudah disampaikan sama Pak Johan. Nanti kita akan lanjut lagi Pak Johan ya. Yes. Masih di talk show bersama Kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Selatan. Anda juga yang mau bertanya silakan, ini di ranahnya UMKM. Ya. Silakan, ini kesempatan Anda, mumpung Pak Johan ada di Radio Venus nih di studio, bisa menjawab pertanyaan dari pecinta Venus. Silakan di WhatsApp 0811460976 atau live telepon di nomor yang sama di WhatsApp 0811460976 atau di 458137. Jangan kemana-mana, talkshow Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan kembali lagi hanya di Radio Venus. Kembali lagi di talkshow Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya di Radio Venus. Di sesi terakhir pencinta Venus Talk Show pagi ini bersama Kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Selatan, masih bersama narasumber kita yang kali ini mendapat bagian ada Pak Dr. Johan Syah Mansur, MSc, selaku Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi Kota Makassar. Dan tadi juga sudah membahas nih mengenai UKM lebih detailnya, dan terkait nih pelaku UKM yang saat ini ya kita ketahui bersama dampak dari pandemi Pak Johan ya. Yes. Betul-betul huge untuk seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pelaku bisnis usaha menengah ke bawah. Adakah dari pemerintah sendiri yang saat ini turun tangan langsung untuk memberikan bantuan-bantuan serupa kepada mereka yang punya banyak cobaan di tengah pandemi kemarin Pak Johan? Ya, baik. Sebenarnya pemerintah begitu kena cobaan yang kita pikirkan tuh langsung UMKM Pak. Saya kira dari sektor manapun orang akan berpikir ke sana karena 90,9 tadi ya. 90,9 itu yang menguasai kehidupan perekonomian kita. Nah, saat itu pertama-tama yang dilakukan adalah bagaimana merelaksasi sumber modal mereka ya. Sumber modal dalam arti pinjaman mereka. Kalau ada yang mereka pinjam seperti KUR dan lain sebagainya itu, pertama dibebaskan bunganya, kedua direlaksasi 3-6 bulan pada saat itu. Setelah itu UMKM yang sudah legal, sudah memiliki tanda daftar perusahaan misalnya, itu akan mendapatkan bantuan permodalan pada saat itu. Nah, khusus di Kota Makassar saat ini 2 tahun terakhir ini kami memberikan bantuan bukan modal, kita memberikan bantuan peralatan usaha, peralatan produksi. Tetapi syaratnya, karena ini adalah aturan pemerintah, apalagi namanya bantuan pemerintah sekarang itu bukan lagi diperuntukkan kepada usaha perorangan, tapi mereka harus berkelompok. Oleh sebab itu marak di Kota Makassar ini membentuk namanya KWB, Kelompok Wirausaha Baru.
Jadi mereka berkelompok-kelompok sana, misalnya ada satu lorong, di situ ada pengusaha macam-macam, mereka berkumpul minimal 20 pengusaha dalam satu kelompok usaha, itu akan diberikan bantuan peralatan. Dan itu sudah berlangsung 2 tahun. 2 tahun ini? Iya, 2 tahun. Sampai ini. sekarang? Sampai sekarang. Nah, kawan-kawan, kalau ada yang belum tersentuh program ini, silahkan ke kami atau ke kantor kecamatan, karena di kecamatan itu sekarang ada namanya pendamping koperasi dan pendamping UMKM, 2 orang di setiap kecamatan. Itu akan memberikan, ada beberapa tugas mereka. Ini perlu juga saya sosialisasikan, ini hal yang baru. Kalau dulu itu kan ada pendamping KB, pendamping pertanian, pendamping. Nah, sekarang ada namanya pendamping koperasi dan pendamping UMKM. Mereka bertugas untuk, pertama, membuat UMKM maupun koperasi itu legal. Iya. Kelompok usaha itu menjadi legal. Dengan cara membantu para UMKM mendaftarkan usahanya. Minimal itu dulu. Ke kecamatan maupun ke kelurahan. Supaya tidak ditangkap oleh bapak-bapak Satpol PP nanti. Karena sudah legal usahanya. Ketika mereka berani legal, Pak, itu berarti mereka sudah mau taat aturan. Nah, tidak lagi mengganggu kelancaran lalu lintas, tidak lagi mengganggu yang macam-macam seperti itu. Nah, yang kedua, tugasnya kawan-kawan yang kami tugaskan menjadi pendamping koperasi, pendamping UMKM ini adalah selain legalitas tadi, membantu para UMKM, para kawan-kawan UMKM maupun koperasi ini mendapatkan fasilitas permodalan. Jadi mereka memfasilitasi, menghubungkan dengan lembaga penyedia modal. Di Kementerian Koperasi sendiri ada namanya LPDB, Pak. Lembaga penyedia dana bergulir. Lembaga bantuan dana bergulir. Jadi UMKM maupun koperasi yang memenuhi syarat bisa mendapatkan bantuan di sana. Dan bunganya sangat rendah, tidak sampai 1%, Pak. Hanya 0, sekian. LPDB itu. Betul-betul ini untuk menstimulus saja kepada mereka, kepada para kawan-kawan yang kebetulan mengembangkan usaha UMKM ini di Kota Makassar. Nah, itu kita lakukan. Dari jabaran Pak Johan tadi ini, pencinta Venus yang mau bergabung silakan di 0811460976. Ada Pak Herman, ini usahanya katanya rempeyek. Selamat pagi Zak, selamat pagi juga Pak Herman. Mohon izin tanya sama Pak Johan, katanya bagaimana syarat untuk bisa mendapatkan bantuan bagi UKM kecil, dan sampai saat ini katanya dia belum mendapatkan bantuan yang disebutkan tadi. Terima kasih Pak Johan. Seandainya saya tahu, seandainya boleh ditahu ya, beliau itu beralamat di mana, Pak? Siapa namanya? Herman. Pak Herman beralamat di mana? Nanti saya langsung akan tunjukkan petugas yang bekerja di sana. Karena begini, setiap kecamatan sekarang ada satu petugas pendamping UMKM. Nih, ini untuk pecinta Venus juga nih, berarti di setiap kecamatan itu sudah ada yang standby. Sudah ada standby pendamping UMKM, pendamping koperasi. Tugasnya mereka adalah bagi masyarakat yang mau mendirikan koperasi, bagi masyarakat yang bersoal dengan koperasi, kan banyak sekarang orang mengatasnamakan koperasi, Pak, padahal rentenir. Nah, iya, banyak. Ini perlu diwaspadai juga. Nah, ini perlu diwaspadai. Nah, kadang-kadang kami minta bantuan bapak-bapak, Satpol PP, tolong diamankan yang mengaku diri koperasi tidak ada izin koperasinya, padahal rentenir. Banyak terjadi itu. Nah, itu tugas-tugas mereka. Tapi yang paling utama adalah menumbuh kembangkan minat usaha dari para masyarakat. Masuki dulu lah misalnya dunia mikronya dulu. Silahkan masuk di dunia mikro. Ada lembaga yang menyediakan modal, ada jalur yang kami fasilitasi. Perlu juga kawan-kawan ketahui, Pak Herman, sekarang ini bukan hanya lembaga keuangan yang menyediakan modal untuk UMKM. Ada juga CSR, Pak. CSR dari perusahaan-perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta yang sudah TBK yang bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Itu juga ada, dan itu bunganya kecil sekali. Bisa juga melalui kami rekomendasikan untuk mendapatkan bantuan permodal ini. Yang paling utama adalah hubungi dulu kawan-kawan yang menjadi pendamping. Ini bisa didapatkan atau ditemui di mana nih Pak, yang mereka standby di kecamatan? Di kecamatan.
Di kecamatan, memang, iya. di kantor kecamatan ya. Seperti kayak dulu pendamping KB, pendamping. Mereka standby-nya berarti standby di kecamatan. Silakan menghubungi kantor kecamatan setempat. Ya, dan akan kita tugaskan di sana untuk menyerap semua persoalan-persoalan. Oke. Nanti kita selesaikan. Satu pertanyaan lagi Pak Johan dari Bu Ana. Ini saya punya usaha online dan hanya berinteraksi dengan pembeli itu lewat online. Nah, apakah usaha seperti ini juga berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah sementara kita tidak memiliki tempat jualan? Yang mungkin yang dimaksud yang ada tokonya karena hanya mengandalkan live, bantu up dan share Bunda. Iya, justru platform inilah yang kita kejar. Kita kejar bukan untuk ditutup, kita kejar untuk dibantu. Karena mereka sudah memanfaatkan teknologi digitalisasi. Apalagi namanya program Kementerian Koperasi di 2023 harus ada 2 juta startup target yang kita harus bangun. Termasuk kawan-kawan yang memanfaatkan platform, kan rata-rata platform media sosial ini mereka pakai. Yang memanfaatkan platform media sosial ini justru kita akan bantu. Dan silahkan sampaikan ke kami apa sih yang jenis bantuan yang harus dilakukan. Kadang-kadang mereka lebih berdaya daripada kita, Pak. Malah selain penjualannya mereka dapat sharing dari media sosialnya biasanya Tapi itu bukan persoalan. Persoalan kita akan membantu dari segi mana nanti kita diskusikan. Baik. Berarti siap menyasar semua jenis. Oke, saya lupa satu. Apa? Jadi kami di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar itu kita punya inkubator, Pak. Tahun ini kita bangun inkubator. Inkubator ini saya sekalian sosialisasikan. Inkubator ini digitalisasi, Pak. Platformnya digitalisasi. Kami akan kita akan menyerap kawan-kawan UMKM yang sudah mulai masuk ke digitalisasi tapi belum full gitu ya. Artinya semangat maupun teknologi yang dimilikinya belum full begitu. Kita coba inkubasi. Inkubasi ini dapat berupa perbaikan packaging, perbaikan tata letak di platform, begitu juga etalase display itunya, display beranda sosial media. Kita akan bantu. Kebetulan kami ada dibantu oleh Japan International Corporation untuk mengadvokasi mereka. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, para pendengar Venus dimanapun Anda berada, pemerintah siap untuk itu. Tergantung Anda curhat kemana nih. Oleh sebab itu kita siapkan 2 orang di setiap kecamatan, terutama di Kota Makassar, untuk tempat curhatnya teman-teman UMKM, teman-teman mau mendirikan koperasi. Itu bisa di mana, Pak? Langsung untuk layanan masyarakat ada 112. 112. Iya, tetap. Tetap kesana. menggunakan. Jadi 112 itu bukan cuma untuk pemadam kebakaran. Bukan, Bos. Bantuan luas sekali, Pak. Semua. Pelayanan. Saya kebetulan yang bangun itu, saya dulu Kabid Postel di sana. Setelah itu saya pindah. 112 itu Pak, luas, Pak. Bukan hanya persoalan itu, termasuk penyimpangan, ada pungutan liar. Ada pungutan liar, Pak. Silahkan lapor 112. Ada pungutan liar yang Anda alami dalam pelayanan government to masyarakat misalnya. Silahkan lapor 112. Dan kerahasiaan terhadap pelapor kami jamin. Ini untuk layanan 112 saat ini masih bebas pulsa? Bebas pulsa. Jadi tidak ada sampai alasan masyarakat ya. Tidak ada alasan masyarakat untuk tidak mengakses. di handphone Anda tanpa kartu pun bisa 112. Gitu. Iya. Buka aja, coba mau tes 112. Silakan. Nanti kita nanti kita kerjai saltoi. Ada program kerjai kita. Kerjai adminnya. Enggak, bukan adminnya. Ada di sana namanya kayak branch begitu ya. Jadi tinggal diarahkan ke sana ya. Baik. Jadi lengkap sudah ini untuk pecinta Venus. Materi yang disampaikan untuk Pak Johan ini semoga bermanfaat untuk semua pelaku bisnis dan juga dari Pak Syarif juga semoga bermanfaat untuk kita semua. Terakhir Pak, ini yang mau disampaikan untuk pencinta Venus, silakan dari Pak Johan dulu.
Ya, baik kawan-kawan, para pendengar Venus dimanapun Anda berada, terutama teman-teman kelompok yang tadi malam saya sampaikan untuk mendengarkan ini. Mari kita bangun Makassar ini mulai dari pinggir ke pinggir, dalam artian kita jangan bicara yang besar dulu, kita bicara mikronya dulu. Betul. Supaya kawan-kawan ini bisa terserap dan tidak terjadi lagi penumpukan pengangguran. Maka kita mari buka, kita coba membuka peluang-peluang usaha baru dengan membentuk kelompok wirausaha baru di setiap lorong yang ada di Kota Makassar, yang akan kita cita-citakan menciptakan 5.000 lorong wisata di Kota Makassar. Tahun ini kita sudah mulai, insya Allah tahun depan sudah ada pilot proyek yang bisa dikunjungi. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Johan. Dari Pak Syarif, silakan pesan yang mau disampaikan untuk pencinta Venus apa? Ya, terima kasih Pak. Ya, kami ingin menyampaikan kepada segenap masyarakat supaya marilah kita bersama-sama bekerja sama, mitra kerja yang baik untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif. Dengan suasana dan lingkungan yang kondusif, ketentraman dan ketertiban masyarakat terjaga, kita bisa hidup produktif. Amin. Dengan hidup produktif, berbagai macam usaha, kegiatan baik ekonomi, baik sosial dan lain-lain itu bisa kita laksanakan dengan optimal. Nah, dengan situasi dan kondisi yang kondusif ini tentu tujuan untuk kesejahteraan masyarakat, tujuan untuk peningkatan pendapatan dan sebagainya bisa kita capai. Nah, ini yang kami minta sehingga menghindari segala hal yang mungkin itu menimbulkan provokasi, menimbulkan suasana yang tidak kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya kegiatan-kegiatan masyarakat. Karena iklim usaha yang disampaikan Bapak ini tidak akan terlaksana dan tercipta dengan baik kalau situasi tidak nyaman. Betul. Tidak, situasi tidak aman. Kalau situasi aman, nyaman, segala aspek usaha masyarakat itu bisa berjalan dengan lancar, optimal dan maksimal gitu. Optimal dan maksimal. Iya. Terima kasih Pak Muhammad Syarif Syam SI PMSI, Koordinator PPNS Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pak Dr. Johan Syaman Syur MSI, Kabid Kelembagaan Koperasi Kota Makassar. Terima kasih untuk materi yang luar biasa disampaikan. Semoga tepat sasaran untuk pencinta Venus dan masyarakat Makassar khususnya. Dan pencinta Venus, demikian talk show kita bersama Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Selatan. Masih bersama Rizal Zaki, tetap di Masuk Pagi. Terima kasih sudah mendengarkan talkshow Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan. Hanya di Radio Venus, Citra Musik Indonesia, paling hits, paling enak.